sangat relevan di kalangan atau di era sekarang ini. Kalian pernah dengar nggak itu pelecehan kekerasan seksual di lingkungan sekolah? Pernah kakak. Lagi booming-boomingnya. Iya kakak. Itu yang mau dicegah. Oh my god. Oke. Emang itu pernah? Tapi ya sangat perlu supaya kita tahu mana tindakan pelecehan seksual dan mana bukan, adikku. Nah, tapi sebelum masuk di materi utama, kita akan bermain sebentar untuk pemanasan ya. Permainannya itu bernama tebak situasi aman atau tidak aman. Nah, kalau situasi aman itu angkat tangan kanan, situasi tidak aman itu angkat tangan kiri. Dan nah, teman-teman, kan teman-teman di nggak ada ya. Jadi gini, jadi begini, teman sebangku kalian memegang tangan kalian sambil bercanda tanpa izin. Situasi apa? Nah, betul. Keren, sangat pintar ya. Kedua, guru memberikan pujian atas keberhasilan kalian dalam tugas kelompok. Keren, itu tangan kanan karena itu Aman. aman. Alhamdulillah kalian juga paham ya. Iya, terus Bu, kalau ada teman yang sering kirim chat lewat media sosial itu kayak isinya kayak emoji cium peluk, itu gimana Bu? Itu laki-laki apa perempuan? Kadang perempuan, kadang laki-laki. Kalau laki-laki menurut ibu itu situasi yang tidak aman ya, karena itu Kalau kita dalam hubungan HTS itu juga nggak boleh. nggak boleh. Kalau ada persetujuan antara perempuan dan laki-laki itu it's okay, nggak apa-apa. kan tidak boleh Bu, itu kan Iya, juga Bu. termasuk zina. Iya, tapi kan bukan pelecehan seksual karena berduanya mau. Bukan, kalau pelecehan seksual itu ada salah satu yang menolak, kayak nggak mau, aku nggak mau gitu. Oh, gitu. Kalau HTS itu atau pacaran itu kan dua-duanya mau. Saling Itu tidak bercinta. benar. Iya, kalau dalam agama memang nggak benar. Itu bagus. Pertanyaannya bagus. Ya, jadi kita lanjut ya. Sekarang kita akan menonton bersama video singkat tentang remaja yang menjadi korban kekerasan tapi akhirnya berani melapor dan bangkit kembali. Ya, Ibu cari videonya dulu ya. Iya, Ibu. Jadi gue kakak atau menurut kamu Uci saya mirip kakak atau ibu-ibu? Tante-tante. Kok lucu banget sih? Mau gurunya dikasih gitu. Nggak Maaf Ibu. Nggak apa-apa. Kamu tuh suka peluk-pelukan sama cowok kamu. Iya, sakit kan. Yuk, tangkal kekerasan seksual. Tahukah kamu, kekerasan seksual terhadap anak adalah segala macam perilaku seksual terhadap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Kekerasan seksual dapat menimpa anak laki-laki maupun perempuan. Siapa pelakunya? Bisa siapa saja. Bisa saja orang yang tidak dikenal, tapi juga bisa orang yang sangat dekat dengan kita, seperti ayah, teman, tetangga, guru, teman, pacar, dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan Uci tadi. Kenapa sih harus kayak dipelajari, kenapa harus tahu? Karena biasanya orang yang terdekat inilah yang kita anggap itu bukan pelecehan seksual. Nah, di sini kita tahu bahwa pelecehan seksual ini bisa dilakukan orang-orang yang terdekat, maupun itu sekalipun itu ayah yang seharusnya menjaga tetapi melakukan pelecehan seksual. Jadi kita harus, siapa lagi yang kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga diri kita sendiri, karena tidak ditahu kalau orang terdekat pun bisa melakukan kepada kita pelecehan seksual. Iya. Tuh. Lanjut ya. Di mana bisa terjadi? Di rumah, sekolah, di rumah temanmu, di rumah tetangga, di bus, di mall, pantai, toilet umum, dan lain-lain. Seringkali kekerasan seksual terjadi di tempat tertutup. Yuk, kita tangkal kekerasan seksual. Tubuhmu adalah milikmu. Bagaimana bentuk dan rupa tubuhmu?
terimalah sebagai anugerah dari Tuhan. Itu punyamu. Jadi, gak ada yang boleh melakukan apapun yang bisa membuat kamu malu, gak nyaman, dan benci sama tubuhmu sendiri. Yang dibalik baju adalah bagian pribadimu. Tidak ada yang boleh menyentuh atau melihat bagian tubuhmu yang pribadi. Karena bagian pribadi tersebut adalah rahasiamu. Tubuhmu hanya boleh disentuh ketika ayah atau ibu memandikanmu, membantumu buang air kecil atau besar saat kamu masih kecil, atau ketika ke dokter di mana ayah dan ibumu mendampingimu. Gak boleh yang gak boleh. Beranilah bilang gak boleh meskipun kepada orang yang kamu kenal atau sayangi. Jika mereka menyentuh atau melihat bagian pribadimu, katakan tidak saat orang lain menyentuh alat kelamin atau bagian pribadimu, menyuruhmu membuka baju di depannya, menunjukkan bagian pribadi di depanmu, memotret bagian pribadimu, memperlihatkan film atau gambar porno. Gelagat bahaya, waspada. Ketahuilah lingkungan dan siapa saja yang ada di sekitarmu. Meskipun kamu berada di dekat orang yang kamu kenal, waspadalah jika dia melakukan hal yang aneh. Misalnya, memberikan sesuatu dengan persyaratan, mengajak ke tempat yang sepi, memintamu merahasiakan apa yang dia lakukan terhadapmu, atau mengancammu untuk menuruti keinginannya. Kalau dipaksa, lawan. Kalau dipaksa melakukan sesuatu yang menyakiti tubuhmu atau perasaanmu, ayo dilawan. Kalau diancam, teriaklah dan sebisa mungkin lari menjauh. Lawan dengan cara apapun. Ketika terjadi kekerasan seksual, ceritakan kepada orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya. Jangan merasa bersalah, karena itu bukan salahmu. Melapor berarti juga mencegah pelaku untuk berbuat hal yang sama pada orang lain. Segera kumpulkan barang bukti yang dipakai waktu kejadian, misal celana dan baju yang kamu pakai, dan jangan mandi dulu. Segeralah minta kepada orang dewasa yang kamu percaya untuk mengantarkanmu ke rumah sakit, puskesmas, untuk melakukan periksa. Setelah itu, kamu juga dapat minta diantarkan untuk melapor ke kepolisian terdekat. Kalau kamu bingung tentang masalah ini, bisa di sini. Rifka Anissa, Jalan Jambon 4, Hong. Nah, itu ya. Kalian sudah menyimak video yang kakak tampilkan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi tunggu ya. Ibu Uti. Jadi setelah menonton kalian tadi, yang kalian rasakan apa? Ayo Ibu. Ya. Saya yang saya rasakan tuh saya merasa sedih Bu. Soalnya kadang banyak banget orang yang nggak percaya sama si korban itu. Iya. Kalau yang lain gimana? Saya juga kasihan Bu, kayaknya berat banget buat cerita. Nah, apalagi kalau teman-temannya malah mengejek. Iya betul. Yang lain bagaimana? Uci, kamu gimana? Saya juga sedih. Karena Kamu jangan nangis, nggak apa-apa ya. Kalau kamu mau cerita aja. Saya adalah korban. Maaf ya. bagi teman-teman kalau ada melihat temannya sebagai korban, kalian nggak boleh ceritakan di orang lain dulu ya, karena itu bisa membuat dia malu. Oke. Nah, jadi tunggu ya, kakak cari LKPD kakak. Kakak lupa taruh di mana. Nah, oh jadi sebelum kakak bagikan LKPD, kakak mau jelaskan dulu ya
tentang kekerasan seksual. Nah, jadi kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam bentuk fisik, verbal, non-verbal, bahkan digital. Nah, contohnya itu kalau dalam bentuk fisik yaitu kayak memegang-megang, non-verbal itu seperti di media sosial mengatai seperti katanya tadi kayak mengirimkan video-video porno atau stiker cium-cium. Nah, itu sudah termasuk non-verbal. Nah, jadi saya akan membagikan LKPD yang topiknya itu langkah aman. Jadi silakan diisi dengan jujur, nggak boleh menuliskan pengalaman atau boleh menuliskan pengalaman atau pendapat pribadi. Nah, jadi saya bagikan LKPD ini bukan sebagai penilaian, tetapi sebagai kejujuran kalian supaya lebih terbuka kepada kalian tentang kekerasan seksual. Ini kasih ya. Ada tulisannya Ci lagi. Jadi kalian bisa isi ya. Terima kasih Ci. Untuk kekerasan hati nurani. Jadi Naya menuliskan apa nih langkah untuk menjaga diri dari kekerasan seksual? Saya aja deh Bu. Iya, kalau menurut Uci apa? Kalau Uci tulis apa? Kalau saya, yang saya tulis itu menghindari tempat sepi dan langsung bilang stop kalau ada yang bersikap tidak sopan. Nah, bagus. Kalau Nabila gimana? Kalau saya Bu, saya berkomitmen untuk mendukung teman yang menjadi korban dan tidak membiarkan siapapun merasa tidak aman. Nah, bagus. Ternyata teman-teman sudah paham ya. Kalau Naya gimana? Kalau saya Bu, berkomitmen Gak apa-apa, bisa bilang apa? Gak apa-apa, jangan takut. saya mau lebih hati-hati Bu pakai media sosial itu saja Ibu. Nah, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Ada bentuk penjagaan diri tadi, ada bentuk empati yang pendapat Nabila tadi itu sangat luar biasa. Sekarang mari kita peragakan role play singkat. Jadi Naya itu sebagai teman yang curhat karena merasa dilecehkan. Nah, Uci ini jadi teman yang memberi dukungannya. Bisa? Bisa. Ayo dicontohkan. Teman-teman yang lain bisa diperhatikan ya. Iya Bu. Uci, Iya, kenapa? sebenarnya aku mau cerita, tapi aku merasa takut ceritanya. Cerita aja. Nggak usah takut. Aku di sini kok. Nggak akan kemana-mana. Jadi Nah, sangat keren ya. Karena tidak Bu, sudah atau masih mau masih lagi? mau. Oh ya, lanjut. Jadi Uci, ada yang suka kan godain aku di lorong sekolah itu loh. Aku merasa risih banget. Nah ya, kamu nggak salah kok. Kalau kamu mau, aku bisa temani kamu ke guru BK. Jangan simpan sendiri ya. Aku di sini kok. Nah, sangat keren ya bahwa kalian bisa, teman-teman lain bisa memperhatikan tadi. Jadi role play yang diperagakan oleh Uci dan Naya itu menggambarkan sikap suportif dan empatik yang sangat baik dan sangat tinggi. Luar biasa ya Uci, dipertahankan sikap empatinya. Nah, buat lembar LKPD-nya sudah nggak? Sudah, Ibu. Oke, baik, bisa dikumpul ya. Oke, terima kasih. Yang satu dong. Kalian suka bercanda ya? Kalian lucu-lucu. Nah, oke. Baik. Sudah itu kan kalian sudah mengikuti beberapa tahap untuk mencegah kekerasan seksual ini dari pemutaran materi, role play, ataupun melihat video tadi untuk mencegah kekerasan seksual yang berada di sekolah. Nah, baik, tahap penutup itu mari kita akhiri hal yang paling penting yang kalian pelajari hari ini apa? Siapa yang bisa sebutkan? Kalau Nabila atau dari Nabila atau gimana? Kalau saya Bu, jangan diam kalau melihat teman jadi korban. Kita harus saling jaga. Kalau Naya?
Ya Bu, kalau saya itu nggak semua kekerasan seksual itu kelihatan. Kita Iya. harus peka dan berani bertindak. Nah, betul, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman atas keterbukaan kalian pada hari ini. Jadi kakak mau sekarang kalian tuliskan satu komitmen pribadi di catatan kalian. Jadi tuliskan itu, baru siapapun yang mau membacakan boleh, satu orang aja. Saya Ibu. Silakan. Ya udah ini aja Ibu. Oh iya, bisa. Kalau saya berkomitmen untuk menjaga diri, berani berbicara, dan melindungi teman dari kekerasan seksual. Nah, terima kasih ya Naya. Dan terima kasih juga Uci, Nabila. Sampai jumpa di layanan selanjutnya. Ingat ya, kalian berharga dan berhak untuk aman. Kalau saya bilang kalau dipaksa kalian jangan lawan ya. Satu deh ya. Kalau dipaksa lawan. Nah, ingat itu sebagai pegangan dan komitmen kalian. Ya Ibu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.